Sekarang kita akan belajar tentang nilai waktu uang, atau suka dibilang tuh time value of money, ya, atau nilai waktu uang bahasa Indonesianya. Nah, ini didasarkan dari satu asumsi bahwa rupiah saat ini selalu dihargai lebih tinggi daripada rupiah nanti, ya. Kalau seseorang diminta memilih untuk menerima 1 juta sekarang atau 1 juta setahun yang akan datang, semua orang akan pasti memilih untuk menerima 1 juta saat ini. Kenapa? Ya, karena dengan asumsi memiliki jauh lebih baik, bukan jauh lebih baik, pasti lebih baik daripada tidak memiliki. Jadi yang dalam pikiran orang adalah antara dia 1 juta sekarang atau dia nggak dapat apa-apa sama sekali. Ya mendingan 1 juta sekarang gitu kan ya, karena pilihannya antara 1 juta sekarang atau 1 juta 1 tahun lagi, yang artinya masih setahun lagi gitu kan, bukan sekarang. Nah, hal sebaliknya berlaku saat kita harus membayar atau mengeluarkan uang. Saya tulis dulu yang tadi ya biar nggak lupa. Jadi rupiah saat ini punya value atau nilai ya lebih tinggi daripada menerima rupiah nanti. Oke. Jadi hal sebaliknya ini berlaku apabila kita harus membayar atau mengeluarkan uang. Nah, artinya mengeluarkan uang saat ini akan selalu lebih buruk dibandingkan mengeluarkan uang nanti. Nah, keadaan tersebut ini menunjukkan bahwa uang itu punya nilai waktu atau yang kita sebut tadi time value. Nah, kesukaan orang akan uang saat ini disebabkan adanya opportunity cost kalau Anda punya uang tersebut. Jadi kalau Anda punya uang 1 juta saat ini, Anda bisa menggunakan uang tersebut ya untuk apapun. Bahkan disimpan juga, it's okay. Yang jelas itu jauh lebih baik dibandingkan dengan Anda buat terima uang tersebut 1 tahun lagi. Nah, kesempatan untuk menggunakan uang tersebut memungkinkan Anda memperoleh banyak manfaat, dan itulah yang kita sebut sebagai opportunity cost. Ini konsep yang akan sering muncul di dalam ilmu ekonomi. Nah, untuk saat ini kita akan belajar yang disebut ini ya, nilai masa depan atau future value. Jadi, kasusnya ini adalah misalnya kita punya uang di bank sebesar kita simpan uang di bank sebesar 1 juta ya selama setahun dengan bunga 15% per tahun. Oke. Maka pada akhir tahun ya, kita sebut notasinya ini NT. NT1 kita akan terima 1 jutanya tambah bunga, yang artinya bisa bilang kita 1 juta kali 1 tambah 0,15, atau kita dapat 1 juta 150.000. Nah, apabila dana tersebut kita simpan selama 2 tahun dan punya bunga 15%, maka rumusnya menjadi 1 juta kali 1 tambah 0,15, mirip dengan yang tadi tapi ini kuadrat, sehingga kita dapatkan 1.322.500. Nah, jadi ini bisa kita teruskan sehingga kita bisa menuliskan rumus ya, rumus umumnya, bahwa seandainya C0 kita anggap adalah nilai simpanan pada awal periode, C0 adalah nilai simpanan di awal periode ya, maka nilai terminal ya, nilai akhir, nilai terminal pada tahun ke N dengan menggunakan urutan di atas ini, kita peroleh NT pada tahun ke N
sama dengan C0 ya, kalau dikasih ini 1 juta dikalikan 1 plus R pangkat N, di mana R ini adalah tingkat bunganya ya. Tingkat bunga. Jadi perhatikan di sini bahwa bunga di tahun pertama akan memberikan bunga lagi pada tahun kedua dan seterusnya, atau yang kita sebut bunga berbunga ya, atau bahasa Inggrisnya itu compound interest ya, compound interest. Oke. Nah, dalam menggunakan compound interest kita bisa melihat dampak perbedaan suku bunga pada pertumbuhan investasi ya. Jadi kalau seandainya bunga 15% per tahun ya, ini dengan compound interest. Ya. Bunga 15% per tahun selama 10 tahun itu bisa 4 kali lipat hasilnya ya. Tapi kalau 10% saja per tahun selama 10 tahun, itu peningkatannya cuma 2,6 kali saja ya. Nah, bunga yang diberikan kepada penabung mungkin dibayarkan hanya sekali dalam setahun, tapi bisa juga 2 kali, 3 kali, atau M kali ya. Kalau bunga dibayarkan 2 kali dalam setahun, maka pada akhir tahun pertama, dengan kasus yang mirip tadi, nilai terminalnya adalah sebagai berikut. Terminalnya sama dengan 1 juta ya, dikali 1 tambah, nah ini tinggal bunganya kita bagi 2 karena dia terimanya 2 kali kan dalam setahun ya kan. Kemudian hasilnya ini adalah, ini pangkat 2. Nah, hasilnya ini adalah 1,55625 ya. Jadi hasilnya itu lebih besar daripada kalau seandainya dia terimanya sekali, karena di pertengahan tahun misalnya dia terima itu udah terima bunga, bisa nanti berbunga lagi ya. Nah, ini rumusnya sebenarnya ini adalah 2 kali 1. 1 ini yang di sini adalah jumlah tahun. Atau kalau saya langsung berikan rumusnya ya. Jadi kan kita lihat bahwa semakin sering bunga dibayarkan, semakin besar nilai terminal terima pada akhir periode yang sama. Jadi intinya kalau misalnya bunga itu dibayar sebanyak M kali dalam setahun, sementara uang disimpan selama N tahun ya kan, maka nilai terminal pada tahun ke N rumusnya adalah C0 ya, nilai awal tadi kalikan dengan 1 tambah bunganya dibagi berapa kali nerima dalam setahun, pangkat berapa kali nerima dalam setahun kali jumlah tahunnya. Nah, inilah rumusnya ya. Nah, jadi kalau seandainya M-nya ini mendekati unlimited, tidak terbatas gitu kan, maka
tambah tambah R dibagi M, ya, pangkat M kali N, ini akan mendekati bilangan Euler pangkat M. Ini kok panahnya gini ya. Jadi gini. Oke. Atau E-nya ini 2,71828 sekitar gitu. Sehingga NTN itu sama dengan channel bukan E pangkat M, tapi E pangkat R kali N. Ya. Kali E pangkat R kali N. Iya, soalnya R-nya kan nggak mungkin hilang. Ya, jadi misalnya contoh yang sama dengan di atas nih, channelnya 1 juta gitu kan ya, dan R-nya 15%, tapi bunga yang digandakan ini banyak sekali karena M dengan M mendekati tak hingga, sehingga nanti NT1 itu sama dengan 1 juta kali tadi bilangan Eulernya itu 2,718 sekian, 0,15 ini adalah bunganya, dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah 1,161,834, ya, lebih besar lagi. Oke.